Dia adalah manajer sebuah PT dengan produk yang mewah. Tapi bahkan uang untuk makan, dia juga tidak ada. Semua orang hal ini bukan kenyataan. Tapi hal itu memang terjadi dengan Hyun Ah. Di PT Hyun Ah selalu cantik. Tapi setelah selesai kerjanya, dia harus tinggal di kos yang begitu kecil. Kejadian tersebut terjadi pada beberapa hari yang lalu. Ketika Hyun Ah sedang bersiap membayar, dia menemukan semua ATM dia dibekukan. Setelah meninggalkan hotel, bahkan uang untuk naik taksi, dia juga tidak punya. Hal yang aneh itulah Hyun Ah tidak panik sama sekali. Tampaknya dia sudah memperkirakan kejadian ini. Ternyata, ibu dia seorang pecandu judi. Kadang-kadang, ibu Hyun Ah akan mencari Hyun Ah untuk meminta uang. Hyun Ah sudah lama terbiasa dengan kehidupan ini. Karena ibu, Hyun Ah sudah menjual barang mewahnya. Tanpa diduga, kali ini ibu Hyun Ah berpura-pura hilang. Kreditur bahkan ke PT Hyun Ah untuk mengambil hutang. Mereka mengancam Hyun Ah bahwa jika dia tidak membayar hutang untuk ibunya, mereka akan ke PT ini setiap hari. Menghadapi kedua berandal yang begitu kasar, meski seorang yang tegas dalam pekerjaan seperti Hyun Ah juga menunjukkan kelemahan dia. Hari ini, Hyun Ah harus memeriksa barang yang tersisa di gudang. Hyun Ah kehilangan fokusnya setelah mendengar kata dari Sang Wo. Ternyata inilah warisan dari seorang jutawan yang sudah meninggal. Bahkan anggota keluarga dia juga tidak tahu seberapa banyak barangnya. Sang Wo bercanda bahwa jika mengambil sebuah barang di sini, mereka juga tidak tahu. Sudah kembali waktu kerja, Hyun Ah mengambil alasan kerja lembur. Dia sendiri ke gudang yang tadi. Hyun Ah membuka lemari aman dengan hati-hati. Lalu Hyun Ah pikir sangat lama, kemudian, dia masukkan barang yang mewah ini ke tasnya. Lalu, Hyun Ah bergegas kembali ke ruang kerja. Tapi Hyun Ah menemukan setiap barang dipasang alat aman dari PT. Hyun Ah bergegas pergi ke kamar kerja Sung Jon. Karena hanya ada komputer Sung Jon baru bisa menghapus data yang sudah disimpan. Segalanya sedang terjadi dalam ketegangan, tapi tanpa diduga. Sung Jon sudah turun ke tempat parkir tapi dia lupa sebuah dokumen. Jadi dia kembali kamar kerja. Lalu Sung Jon sudah menemukan tindakan Hyun Ah. Akhirnya, Hyun Ah bilang kenyataan. Sung Jon memahami sifat Hyun Ah. Jadi Sung Jon memutuskan akan mengabaikan hal ini. Lalu menyuruh Hyun Ah mengembalikan barang itu. Hyun Ah menangis saat Sung Jon mau menghibur dia. Sudah kelihatan istri Sung Jon, yang bernama Jung Sun. Jung Sun belum tahu semuanya dengan jelas, dia sudah pergi. Dia tidak mendengar penjelasan Sung Jon. Hyun Ah mau menjelaskan semua untuk Jung Sun. Setelah tahu semuanya, Jung Sun bilang dengan Hyun Ah, kenapa harus menghadapi kesusahan yang begitu besar? Tapi tidak kasih tahu Jung Sun. Hyun Ah bilang, jika kamu menganggap aku sebagai saudara, makanya dari awal kamu sudah percaya aku. Bukan kamu marah lalu pergi. Jung Sun membeku beberapa detik lalu dia menemukan. Karena pesan itu, Jung Sun selalu merasa tidak nyaman dengan semua orang. Hari berikutnya, Jung Sun memberikan uang tabungannya kepada Hyun Ah. Menyuruh Hyun Ah memakai uang ini untuk menyelesaikan kesusahan. Setidaknya, Hyun Ah harus memindah ke tempat lain. Kemudian, Jung Sun bercerita tentang pesan itu. Dan akhirnya, Hyun Ah paham kenapa. Baru-baru ini Jung Sun selalu tidak nyaman terhadap semua orang. Berdasarkan bantuan dari Jung Sun. Hari berikutnya, Hyun Ah mencari broker perumahan untuk melihat rumah. Karena uang tidak banyak, jadi Hyun Ah hanya mencari rumah yang lebih bagus daripada kosnya saja. Broker perumahan bilang orang yang sedang menyewa tampaknya bersiap memindah ke apartemen yang mewah. Jadi mau mencari pemilik rumah yang lain. Saat pintu dibuka, sebuah wajah yang sangat akrab. Mas sudah tiba. Segadis bahkan lipstik juga tidak cukup uang untuk membelinya. Tiba-tiba, mau pindah ke apartemen yang mewah. Beberapa hari yang lalu, atasan dia mengajarkan dia cara berdandan. Jadi hal ini memang mengherankan orang lain. Yori mau menyewakan rumah yang kecil ini. Tanpa diduga, yang mau sewa adalah atasnya dia, Hyun Ah. Suasana saat ini enggan sekali. Broker juga tidak tahu apa-apa, dia masih melanjutkan kerjanya. Broker sekali lagi menekankan bahwa karena Yori mau pindah ke tempat yang lebih bagus. Jadi uang sewa jadi begitu murah. Lalu Hyun Ah pamit dulu. Broker juga sangat bingung. Hari itu, setelah selesai kerja, Hyun Ah kembali ke PT untuk mengambil dokumen. Tanpa diduga, Hyun Ah menemukan orang di PT. Di kamar kerja Sung Jon. Lalu Hyun Ah duduk di lantai bawah dan menunggu.
Hyun-ah juga mau tahu siapa dengan Sung Joon. Melihat Sung Joon bermobil lalu pergi. Sekarang, hanya tunggu orang itu saja. Kemudian, Hyun-ah melihat Yori keluar dari gedung. Hyun-ah mengingat bahwa saat selesai kerja, Yori dan Mina sudah pergi. Baru saja bersadar orang itulah Yori. Hyun-ah masih bingung, lalu hal yang lebih mengejutkan telah terjadi. Mina juga keluar dari gedung. Hari berikutnya, Hyun-ah sama dengan Jung Sun. Melihat siapa saja juga merasa mencuriga. Mina adalah ibu dengan 2 anak. Setiap hari, dia sibuk kerja. Dan mengurus keluarga juga. Suami Mina seperti seorang anak. Jadi Mina harus mengurus dia juga. Bahkan saat anak menangis, suami juga memanggil Mina. Karena harus bertanggung jawab atas pekerjaan dan keluarga. Jadi Mina masih seorang karyawan yang biasa. Bukan dia tidak mampu. Melainkan dia sudah bercuti untuk melahirkan anak cukup lama. Tahun ini, Mina pasti harus dipromosikan. Karena PT ini ada peraturan. Jika 3 tahun tanpa dipromosi, tidak akan terus bekerja di sini lagi. Hari ini, Jung Sun mencari Hyun-ah untuk curhat. Dia membiarkan Hyun-ah melihat pesan itu. Karena hal ini, cinta antara dia dan Sung Joon sudah banyak berubah. Hyun-ah bilang jika Jung Sun masih mau hidup bersama Sung Joon, makanya jangan menyelidiki lagi. Jika sudah pikir dengan dalam dan mau berhenti, Hyun-ah ada satu cara. Setelah selesai kerja, Jung Sun sudah ke sebuah warnet. Duduk di depan layar. Dia juga memakai akun yang palsu untuk kirim pesan ke Yori dan Mina. Isi pesan itu, aku tahu rahasia kamu di PT. Jika tidak mau diungkap, jam 10 hari ini, bertemu di kamar kerja. Jung Sun sangat gelisah, dia tunggu di sebelah pintu. Saat ini, Jung Sun juga bingung. Pada jam 10 tepat, bunyi dari lift sudah membangunkan Jung Sun lagi. Mendengar injak kaki semakin dekat. Orang yang di dalam lift adalah Mina.